Di kota Madinah, hiduplah seorang sahabat bernama Tha'labah bin Hathib. Ia dikenal rajin beribadah, tekun menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hidupnya sangat miskin. Saking miskinnya, ia dan istrinya hanya memiliki satu pakaian yang harus dipakai bergantian untuk sholat. Suatu hari, Tha'labah bergegas keluar dari masjid tanpa membaca doa. Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Mengapa engkau terburu-buru seperti orang munafik?" Dengan penuh malu, Tha'labah menjawab, "Ya Rasulullah, saya harus segera pulang, karena pakaian ini harus segera dipakai istri saya untuk salat. Doakan aku agar Allah memberiku harta yang banyak." Rasulullah menggeleng lembut, "Wahai Tha'labah, harta sedikit yang engkau syukuri lebih baik daripada harta banyak yang tidak bersyukur." Namun Tha'labah terus meminta, berkali-kali, hingga akhirnya ia bersumpah, "Jika Allah memberiku harta, aku akan menunaikan semua haknya." Rasulullah pun mendoakan dirinya, lalu memberi sepasang kambing. Kambing itu berkembang biak dengan cepat, layaknya ulat yang memenuhi kota. Kandang kecil berubah menjadi peternakan besar. Tha'labah pindah dari Madinah ke desa yang lebih luas. Semakin kaya dirinya, semakin jauh ia dari masjid. Awalnya meninggalkan majelis, lalu sholat berjamaah, hingga akhirnya tidak datang sama sekali kecuali sholat Jumat, lalu hilang sama sekali. Suatu hari Rasulullah bertanya, "Di mana Tha'labah?" Para sahabat menjawab, "Ia sibuk dengan kambing-kambingnya yang memenuhi desa." Rasulullah menghela napas dan berkata, "Celakalah Tha'labah." Ketika perintah zakat turun, Rasulullah mengutus 2 sahabat untuk memungutnya. Semua orang membayar kecuali Tha'labah. Ia malah berkata dengan angkuh, "Ini hanyalah upeti, pulanglah, nanti akan kupikirkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sebelum diberi laporan apapun, "Celakalah Tha'labah." Kemudian turunlah ayat At-Taubah ayat 75-76 tentang orang yang berjanji akan bersedekah bila kaya, tetapi ketika diberi rezeki, justru kikir dan berpaling. Ketika kabar itu sampai kepadanya, Tha'labah tersentak, tubuhnya gemetar. Ia segera membawa zakatnya dan menangis di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah bersabda, "Allah melarangku menerima zakatmu." Tha'labah meraih tanah lalu menaburkannya ke kepala sendiri. Penyesalan itu menghancurkan hatinya. Setelah Rasulullah wafat, ia pergi ke Abu Bakar untuk menyerahkan zakat. Abu Bakar berkata, "Rasulullah tidak menerimanya. Bagaimana mungkin aku menerimanya?" Di masa Umar ia datang lagi. Umar berkata hal yang sama. Lalu pada masa Utsman, tetap ditolak. Tha'labah pun hidup dalam penyesalan hingga ia wafat pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kisahnya menjadi pelajaran. Bukan banyaknya harta yang menjerumuskan seseorang, tetapi ketika hati tidak lagi tunduk kepada Allah. Harta yang diberkahi adalah harta yang dibayar zakatnya, bukan yang disimpan dengan kikir. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.